Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan bahas suatu teori yang berfokus pada sistem pembelajaran yang mana teori ini nanti berorientasi pada perkembangan kemampuan berpikir anak dalam dunia pendidikan. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai teori ini atau yang kita kenal dengan teori kognitif, silahkan di like dulu, kemudian di komen, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel ini. Dan jika sudah di subscribe, jangan lupa di share ke sosial media kamu sehingga podcast yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan dapat diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru, yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif para siswa. Jadi, studi ini nanti akan lebih banyak nanti dipengaruhi oleh guru atau calon pendidik, bagaimana dia dapat menyesuaikan materi pembelajaran, kemudian pengembangan nalar berpikir melalui kemampuan berpikir siswa. Teori kognitif ini sudah lama berkembang dan salah satunya pakar yang akan kita bahas di sini adalah Jean Piaget, kemudian ada Brunner, dan yang terakhir adalah Ausubel. Ya. Jean Piaget adalah seorang pakar yang jenius yang telah mempublikasikan mengenai studi perkembangan kognitif. Pemikiran Piaget ini lebih terkonsentrasikan kepada pendidikan anak. Namun program pendidikan orang dewasa pun banyak yang menggunakan konsep ini. Piaget meyakini bahwa pada dasarnya setiap manusia mengalami perkembangan dalam tingkat berpikirnya melalui tahapan-tahapan yang rumit. Setiap tahapan ditandai dengan pemilihan konsep sebagai skema, dan skema itu merupakan program atau strategi yang digunakan oleh manusia pada saat berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil interaksi ini adalah pengalaman. Pengalaman itu dipadukan ke dalam pola perilaku, dan apabila pengalaman itu tidak memadai untuk menjelaskan hal-hal baru, maka manusia akan mengembangkan skema baru atau strategi baru untuk menyelesaikan dengan suatu informasi terbaru. Tanpa struktur yang terkait dengan lingkungan, maka aspek-aspek tertentu seolah-olah tidak ada lagi bagi kita. Melalui observasi yang dilakukan oleh Piaget terhadap perkembangan kognitif anak, nantinya dia akan berpengaruh pada bahasa yang digunakan. Semakin tinggi aspek tersebut, maka semakin tinggi bahasa yang digunakan oleh manusia tersebut. Menurut Piaget, ada dua hal yang penting yang mengenai hubungan berbahasa dan berpikir. Yang pertama, sebagai sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa, tetapi terdapat dalam periodik sensomotorik, yaitu satu sistem skema yang dikembangkan secara penuh dan membuat lebih dahulu gambaran-gambaran dari aspek golongan dan hubungan benda-benda. Kemudian pembentukan berpikir yang tepat dikemukakan dan berbentuk terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pemulihan bahasa. Dari hal ini, Piaget menjelaskan bahwa kegiatan pikiran sebenarnya adalah aksi atau perilaku yang telah dinuranikan dalam kegiatan-kegiatan yang termasuk juga dalam proses perilaku berbahasa. Pikiran yang menentukan bahasa seseorang. Itulah kata Piaget, seseorang akan berbahasa ketika otaknya berproses dan menentukan bahasa yang akan dipilih. Pikiran merupakan proses psikoneural
Dengan memfokuskan perhatian pada pengetahuan tentang psikologi, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti bagaimana cara terbaik untuk menciptakan sistem dan kompetensi personal. Pemahaman seperti ini tidak dapat diperoleh hanya dengan mempelajari mekanisme neurofisik yang melandasi kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, dari hal pernyataan ini, Piaget menjelaskan kembali bahwa pikiranlah yang sebenarnya yang mempengaruhi berbahasa seseorang. Sehingga ketika orang mampu berpikir dengan dalam dunia pendidikan, maka dia dapat menentukan bahasa apa yang akan ia gunakan. Kemudian adalah Brunner. Menurut Brunner, bahasa adalah alat yang mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran. Bahasa dan pikiran adalah alat untuk berlakunya sebuah aksi. Dengan bahasa, kita dapat merencanakan suatu aksi dan pikiran pun demikian. Berkenaan dengan masalah bahasa dan pemikiran Brunner, maka bahasa dan pikiran itu berkembang dari sumber yang sama. Oleh karena itu, keduanya mempunyai bentuk yang sangat serupa dan sama, sehingga keduanya saling membantu. Dan selanjutnya, bahasa dan pikiran adalah alat untuk memperlakukannya aksi. Jika dikorelasikan dengan aplikasi pembelajaran, Discovery Learning Brunner ini dikemukakan dapat sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan kecenderungan dalam diri manusia, yakni berupa keingintahuan untuk mengadakan petualangan pengalaman. Kemudian, belajar penemuan terjadi karena sifat mental manusia mengubah struktur yang ada. Sifat mental tersebut selalu mengalir untuk mengisi berbagai kemungkinan pengenalan. Yang ketiga, kualitas belajar penemuan diwarnai modus imperatif kesiapan dan kemampuan secara enaktif, ikonik, dan simbolik. Berikutnya, penerapan belajar penemuan hanya merupakan garis besar tujuan instruksional sebagai arah informatif. Dan yang terakhir, kreativitas motorik dan creative conditioning yang bebas dan bertanggung jawab memungkinkan kemajuan seseorang dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah Ausubel. Ausubel memberi penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang dapat dipelajari haruslah bermakna. Artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang dimiliki siswa, sehingga konsep tersebut benar-benar terserap oleh siswa. Ausubel menentang beberapa pendapat yang menyatakan bahwa metode belajar yang baik adalah metode ceramah. Jadi ia menentang pendapat itu karena sebenarnya metode penemuan atau metode ceramah bisa jadi menjadi belajar sesuatu yang bermakna, namun pada dasarnya itu lebih tergantung bagaimana si siswa dapat menanggap, menerima, dan belajar dari apa yang ia maknai. Dan walaupun sebenarnya pembelajaran itu dirasa kurang benar atau kurang tepat. Dari hal itu, Ausubel menyebutkan ada dua bentuk jenis belajar. Yang pertama, meaningful learning, artinya belajar bermakna, dan role learning, artinya belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Jadi, Ausubel ini lebih menekankan bagaimana bentuk pembelajaran yang dipahami melalui memahami sebuah konsep dan membaca atau menghafal pada sebuah konsep. Berarti istilahnya yang satu memahami, yang kedua adalah memaknai. Dari tiga pendapat tersebut, sebenarnya kita tidak bisa menentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih tepat. Tapi lebih penting itu adalah bagaimana kita sebagai seorang pengajar itu nantinya dapat menempatkan diri kita kepada siswa mana kira-kira yang tepat kita berikan. Apakah
melalui pengalaman yang berhubungan dengan pikiran, atau lebih bagaimana keinginan tahuan sebagai bentuk pembelajaran, atau bisa jadi bagaimana bentuk pemahaman memaknai dan belajar melalui bahan yang diberikan. Nah, jadi ketepatan pemakaian adalah suatu sumber pemilihan pembelajaran yang benar. Terakhir, yakni belajar sebagai proses kognitif. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, serta menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jika keseluruhan teori di atas memiliki kesamaan yang sama-sama dalam ranah psikologi kognitif, maka di sisi lain juga memiliki perbedaan jika diaplikasikan dalam proses pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi intinya seperti itu, tidak ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori ini. Intinya itu bagaimana bentuk penerapannya itu sesuai konteks dan bagaimana pemakaian itu sesuai keperluan dari pembelajaran dari si guru, sehingga kita belajar itu tidak mengharapkan stimulus dan respon saja, tapi lebih bagaimana melibatkan proses berpikir sebagai bentuk sarana dari pembelajaran tersebut. Saya WDRM pamit, terima kasih sudah mendengarkan podcast sederhana saya tentang teori kognitif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.